Bapak-bapak, saudara-saudara semua, taklim kita malam hari ini hadis ke-337. Ketemu Bang Isan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adam an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum bi daraini amin. Wa an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kabairu al-israfu billah, termasuk dosa yang besar. Kalau kemarin dosa yang paling besar, kalau ini dosa yang besar. Ini kalau bicara dosa besar berarti ancamannya juga sangat besar, dan tempatnya pun bukan di neraka yang biasa. Kan kita tahu semua bahwa balasan ancaman Allah itu, neraka itu nanti tempatnya ada 7. Ada neraka Hamim, neraka Hawiyah, ada neraka Hutoma, dan paling dahsyat itu neraka Jahanam. Mana yang termasuk dosa besar? Al-israku billah, yang pertama yaitu musyrik kepada Allah. Ini udah kita bahas Jumat kemarin, bagaimana tentang kemusyrikan yang bisa menyebabkan kita keluar dari Islam. Jangan sampai tanpa terasa tahu-tahu kita terjebak dalam kemusyrikan dan kita udah keluar dari Islam. Nauzubillah. Dan kata Imam Nawawi dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan, pada zaman Imam Nawawi ngarang Sulam Taufik aja, beliau mengatakan pada zaman itu udah banyak orang yang tergelincir ke dalam kemusyrikan, kemurtadan yang tanpa disengaja. Yang namanya musyrik mah baik disengaja maupun gak disengaja, kalau udah musyrik ya tetap musyrik. Yang kedua, yang termasuk dosa besar, wa uququl walidain, yaitu menyakiti kedua orang tua. Banyak bahasan-bahasan, bahkan udah beberapa Jumat kita bahasannya tentang orang tua mulu. Ini menjadi perhatian buat kita, jangan sampai kita ini nyakitin kedua orang tua kita, baik orang tua yang masih ada maupun orang tua yang sudah nggak ada. Lebih mudah orang tua yang masih ada, begitu kita nyakitin, kita minta maaf. Ribetnya kalau orang tua sudah nggak ada. Dalam keterangan hadis, salah satu hadis, tu'radul a'malun nas, diserahkan amal manusia kepada kedua orang tuanya di hari Kamis. Jadi tiap hari Kamis catatan amal kita itu diserahin, diperlihatkan sama emak kita kalau emak kita udah meninggal, sama bapak kita kalau bapak kita udah meninggal, sama emak bapak kita kalau dua-duanya udah meninggal. Jadi dalam satu minggu ada kesalahan apa nih yang udah kita perbuat, itu orang tua kita dikasih tahu. Kalau memang anaknya itu melakukan keburukan, dosa yang besar, maka orang tuanya itu merasa rugi punya anak dia. Ya rugi, saya punya anak dia. Kalau anaknya dalam satu minggu itu lebih banyak perbuatan baiknya, maka orang tua kita dalam kuburnya wajahnya berseri-seri. Pastabsiru, mereka semua gembira dan mendoakan semoga pada berkah semua. Jadi nyakitin orang tua itu bukan hanya semasa dia masih hidup,
begitu dia udah meninggal pun ketika kita melakukan kesalahan, maka itu juga secara tidak langsung kita nyakitin orang tua kita. Maka lebih hati-hati sebetulnya. Kita harus lebih hati-hati kalau emak bapak kita udah nggak ada. Minta maafnya lebih ribet. Yang kedua. Yang ketiga yang termasuk dosa besar, wa qatlun nafsi, membunuh orang, membunuh manusia. Ini kalau bahasan membunuh, saya yakin banget ini kita ini kan belum pernah semua. Kita membunuh nih, yang hadir di sini nggak pernah membunuh. Dan membunuh itu kan terbagi tiga. Ada orang yang membunuh secara sengaja, ada orang yang membunuh secara terpaksa, ada orang yang membunuh secara tidak sengaja. Itu beda-beda tuh. Enggak semuanya sama. Kalau dia membunuh secara sengaja tanpa ada unsur apa-apa, maka inilah yang termasuk dosa besar. Bunuh secara sengaja. Ada membunuh secara terpaksa. Kalau membunuh secara terpaksa, umpamanya ada maling masuk ke rumah kita, sedangkan dia megang senjata juga. Ini kalau kita nggak bunuh dia yang bunuh kita. Akhirnya secara terpaksa kita membunuh dia tuh. Nah, membunuh yang seperti itu malah dapat pahala. Karena kita mempertahankan kehormatan kita. Itu membunuh terpaksa. Beda lagi membunuh terpaksa kalau memang dua-duanya ngancam. Iya, dua-duanya ngancam. Besok lu gua bunuh lu. Iya sama, lu juga besok gua bunuh juga. Jadi karena bukan membela kehormatan, tapi karena membela wilayah, umpamanya karena membela parkiran, atau membela yang hal-hal tentang yang lain lah, maka keduanya itu masuk neraka tuh. Dalam Al-Quran itu udah jelas, al-qital wal maktul kilahuma finnar. Orang yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Itu yang membunuhnya dan yang dibunuhnya bukan membela harga diri, bukan membela keluarga, bukan membela harta yang dia miliki, tapi membela hal-hal yang sebetulnya nggak ada kaitan dengan dirinya. Yang enak mah ketuanya, bawahannya pada perang, mati dah. Itu masuk neraka tuh. Yang bunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Itu membunuh yang terpaksa. Ada membunuh yang secara tidak sengaja. Enggak sengaja, tahu-tahu terbunuh. Kayak supir kan, supir nabrak itu kan nggak sengaja. Kayak kemarin belum lama tuh kejadian, dia nggak sengaja. Dan siapa yang tahu, remnya tahu-tahu blong, nggak sengaja sampai meninggal. Maka dalam hukum Islam itu dia tidak terkena dosa besar, hanya wajib bayar diat namanya, bayar tebusan. Jadi si yang bunuh yang tidak sengaja itu nebus kepada ahli warisnya sebesar 100 ekor unta. Hah? Ya kalau di kita sapi dah. Ya. Itu kalau bunuh secara nggak sengaja tuh. Jadi harus ngasih tebusan. Tebusannya berapa? 100 ekor unta. Nggak sengaja. Saya pikir kali monyet ditembak aja, nggak taunya orang, sampai mati. Itu kan bunuh secara nggak sengaja. Saking mulianya manusia di hadapan di dalam hukum Islam sampai satu nyawa yang nggak sengaja aja membunuhnya, tebusannya 100 ekor onta. Bahkan bukan hanya membunuh aja, menghilangkan anggota tubuh orang lain
yang tumbuhnya memang satu, tidak ada pasangannya, dan itu tidak bisa dikemungkinkan tidak bisa tumbuh lagi, sama 100 ekor onta juga. Kita sering bercanda, mohon maaf, kalau orang dulu kan biasanya punya orang main tarik aja ya, kayak Mang Kenjon kan biasanya kalau bercanda begitu, punya orang tahu-tahu copot. Iya kan, itu nggak ada duanya tuh, cuman satu-satunya. Ya, disambung kagak bisa, udah nggak bisa disambung lagi, maka itu tebusannya gantinya itu sama 100 ekor unta juga. Makanya kalau bercanda hati-hati, jangan sampai copot. Kalau umpamanya anggota tubuh yang dua dalam diri kita, seperti telinga nih dua, mata dua, satunya itu 50 ekor onta. Dalam kitab Kifayatul Ahyar dijelasin tuh. Jadi jewer orang kupingnya copot, itu 50 ekor onta tuh nggak bisa disambung lagi. Kalau bisa disambung lagi sih mendingan. Itu 50 ekor onta, bahkan satu gigi saja yang punya gigi nih. Iya. Yang punya gigi. Ya, nabok orang giginya copot satu, itu 5 ekor onta. Gigi satu itu tebusannya 5 ekor. Satu gigi. Gitu. Yang punya gigi ini, yang punya gigi, darah ini mah. Iya. Oleh karenanya kan kita semua diajarkan ketika bayi baru lahir itu kan ada sunnah gunting rambut, dan rambutnya ditimbang lalu diukurkan dengan emas. Artinya apa? Tubuh manusia ini harganya sama dengan emas, rambutnya aja sama, saking mahalnya. Ini kita kadang gunting rambut digunting doang, kagak dikumpulin. Harusnya digunting semua. Itu mah yang dikelilingin saat marhaban, itu mah simbol doang tuh, syarat doang. Besoknya pagi dicukur semua, botakin, kalau kata orang dulu rambut sawan, ditimbang ada berapa gram tuh rambutnya. Maka beruntung buat orang-orang yang begitu lahir anaknya botak. Ya pas ditimbang ya kagak ada setengah gram macan-macan, ini mah alhamdulillah. Begitu lahir bayinya rambutnya panjang, wah itu udah tuh yang repot. Pas ditimbang ada 1 on, harus dibelikan emas, harus senilai 1 on itu. Emas 1 on itu berapa? Dan uangnya itu dibagikan kepada fakir miskin. Gitu. Oh mas, seperti itu. Kebanyakan kita sekarang cuma simbol doang, simbol gunting rambut, dicukur kagak. Termasuk akikah juga kan sebetulnya nggak nyunah yang dilakukan sekarang. Akikah itu sunnahnya kambingnya dipotong sendiri, dimasak sendiri, sunnahnya. Kalau sekarang udah main pesen aja, dan di situ kita kagak tahu kambingnya segede mana. Pokoknya mesennya bicara berapa bok nih. Itu nggak nyunah. Sunnahnya dimasak sendiri, terus dibagi-bagiin sendiri, sunnahnya memang. Bahkan saya selalu bilang, kadang ada orang yang ketika kita acara itu pakai besek, itu pertama udah kagak nyunah, yang kedua ngurangin pahala. Kalau kita acara pakai besek, kenapa ngurangin pahala? Ya kan kita tahu yang namanya nyuci piring ada pahalanya, ngeluarin air ada pahalanya. Ngapa pakai irit-irit amat pahala? Ogah buat nyuci piring, enggak ogah ribet. Kadang ogah ribet lagi pakai piring rotan, tatakin apa namanya, kertas.
Iya kalau yang makan orang anak kecil sih wajar. Ya kalau yang makan orang tua disuruh makan di piring begituan. Iya. Enggak, kagak pantas ya Kong. Kata Kong Mawi aja kagak pantas tuh. Apalagi ustadznya. Apalagi ustadznya tuh. Jadi banyak hal-hal yang udah kagak nyunah. Abang nyuci piring aja pakai perhitungan, pakai supaya praktis, pakai besek. Ngirit. Tuh bunuh manusia. Jadi kalau yang termasuk dosa besar yaitu membunuh secara sengaja. Yang ketiga yang termasuk dosa besar wal yaminul ghamus, sumpah yang dusta. Sumpah yang dusta ini termasuk dosa besar. Walaupun kiparatnya cuma 3 hari puasa berturut-turut. Jadi kalau kita sumpah bohong, sumpahnya bohong itu dan kita tahu kita itu bohong, maka wajib puasa 3 hari berturut-turut. Bagaimana dosanya? Apakah hilang? Itu urusan Allah dah. Jadi kena kiparat puasa 3 hari berturut-turut juga, terus minta ampun juga sama Allah. Kenapa kita harus minta ampun sama Allah? Karena sumpah kita udah dusta. Karena kita bawa-bawa nama Allah. Jangankan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, RT aja kalau umpamanya kagak tahu apa-apa, tahu-tahu namanya dibawa. Iya, itu baru RT kan? Apalagi Allah. Namanya kita catut, kita bawa-bawa dalam hal buat nutupi kedustaan kita. Makanya termasuk dosa besar. Dan dalam hukum fidyah ini, kalau kita fidyah orang meninggal itu kan biasanya 7 hari itu bagi beras fidyah tuh. Itu kan diantaranya wamin kifaratil aiman, bagian dari membayar kiparat sumpah. Bagian dari membayar kiparat sumpah, takut-takut orang tua kita pernah melanggar sumpah. Nah kita harus yakin tuh orang tua kita ini kira-kira persangkaan kita ini orang tua kita dalam seumur hidupnya berapa kali nih dia melanggar sumpahnya. Kebanyakan kita ini semaunya karena sanggupnya 2 karung udah 2 karung, sanggupnya 5 karung 5 karung, tapi nggak diperinci nih. Nggak diperinci dalam artian ini buat kiparat sumpah yang mana nih, ini buat kiparat puasa yang mana, ini buat kiparat najar yang mana, hingga akhirnya di global tuh nggak diperinci. Nah sedangkan dalam hukum ibadah itu ada qasad, ta'arud, ta'yin, ada penentuan tuh. Kita kan enggak, fidyah aja udah 6 karung buat bayar kiparat sumpah, terus lebih dia puasa, terus lagi nazar. Ini enggak ada, harusnya dipisah nih, 2 karung atau 1 karung buat bayar kiparat sumpah, 1 karung lagi buat kiparat nazar, 1 karung lagi buat fidyah puasa. Jadi jelas. Walaupun Allah Maha tahu, tapi Allah tergantung niat kita. Ini borongan aja. Dan selama ini kan seperti itu. Kayak kita bayar utang aja harus jelas. Ini kemarin saya ngambil beras, ini bayar utang beras, ini bayar utang ikan, ini bayar utang mie. Kan gitu, dijelasin. Enggak langsung ujuk-ujuk kasih 100.000 nih saya berutang. Ini utang apa aja? Perinci dulu. Jadi harus teliti, dan kita kebanyakan kurang teliti itu. Ya hati-hati kalau kita sumpah. Jangan sampai kita sumpah sembarangan, semaunya kita. Apalagi demi menutupi kebohongan, sumpahnya sumpah palsu. Nauzubillah.
terkesannya ringan, tapi di sisi Allah itu termasuk dosanya dosa yang sangat besar. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabair satmur rajuli walidayhi. Bagian dari dosa besar yaitu menyakiti seseorang kepada kedua orang tuanya. Ada ukukul walidain, ada satmul walidain. Satmul itu artinya bukan menyakiti hal yang berat, menyakiti hal yang ringan, termasuk ngata-ngatain, itu satmun tuh. Jadi menyentuh, menyinggung perasaan orang tua itu udah bagian dari dosa besar. Nyinggung perasaannya doang. Qalu ya Rasulullah, berkata para sahabat, ya Rasulullah, wa al yastimu ar-rajulu walidayhi, apakah ada yang menyakiti, apakah ada seseorang yang menyakiti akan kedua orang tuanya? Sampai para sahabat nanya, emang ada anak yang tega nyakitin orang tuanya? Zaman Nabi aja ini udah diwanti-wanti, apalagi sekarang dah. Jangankan lagi cuma nyakitin, yang bunuh orang tua aja sekarang mah banyak gitu. Yang bunuh orang tua aja ada sekarang mah. Bahkan ada yang nyumpain orang tuanya. Baba kalau nggak adil, Baba masuk neraka, Baba harus adil bagi-baginya, Udah nggak begitu juga. Qala, bersabda Rasulullah, na'am yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu. Kata Rasulullah, ya, orang yang memaki bapaknya orang lain, maka dia akan memaki bapaknya juga. Jadi ngata-ngatain, ngomelin bapaknya orang, itu secara tidak langsung ngomelin bapak kita sendiri. Itu udah termasuk nyakitin tuh. Sebab suatu saat orang yang kita katain bapaknya, dia bakal balas ngatain bapak kita. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang suka ngatain bapaknya orang. Kalau dulu kan, kalau kita zaman masih kecil suka manggil orang itu nama bapaknya tuh. Nanti kita ngikut lagi manggil bapaknya dia, kan begitu. Nah ini udah jelaskan sama Nabi. Kalau kita ngatain bapaknya dia, wah bapak lu kurus lu, bapak lu juga jelek, gitu kan. Ya. Nah, main kata-kataan begitu aja, apalagi sampai maki-maki, itu udah termasuk dosa besar. Bahkan terkadang kita suka memberikan contoh yang buruk kepada orang yang sudah nggak ada. Lo anak siapa tong? Anak si Anu, Pak. Alhamdulillah, lu mah bener banget ya. Gue mesenin lu mah jangan sampai kayak baba lu. Iya, gue mesen banget nih. Gue mah jangan sampai lu mah udah bener, jangan apa lu kayak baba lu. Itu termasuk nggak boleh tuh. Padahal orang udah nggak ada. Gue mesen banget nih, jangan apa lu kayak baba lu. Atau kita dengan sengaja mesen sama bini kita, mah jangan apa lu mama kayak malu. Itu nggak boleh. Apalagi orangnya emang udah nggak ada, nggak boleh tuh. Itu sama juga nyakitin bapak kita secara tidak langsung. Kata bini kita, iya pak, lu juga jangan apa kayak baba lu pak. Dibalikin, bapak lu kan kawin mulu pak. Ini nggak boleh kita menghina, nyakitin bapak orang lain, karena suatu saat juga orang lain akan menghina, nyakitin bapak kita. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu,
dan memaki ibunya orang lain, maka suatu saat orang lain pun akan memaki ibu kita. Dan tidak jarang anaknya mau pada akur, gara-gara anak yang pada berantem, akhirnya orang tuanya masih pada marahan. Anaknya mau udah pada main bareng, tapi orang tuanya masih pada marahan. Bahkan pernah kan saya bilang, termasuk tidak dibolehkan dalam Islam kita punya dendam menghalangi jodoh cucu kita atau anak kita kepada orang yang kita benci. Nggak boleh. Gue mah kagak sudi pisan kalau lo ape nikah sama dia, gara-gara umpamanya kita pernah berantem, karena pernah ribut. Itu nggak boleh. Karena gue mah haram anak cucu gue semua nikah sama golongan dia. Wah, nggak boleh tuh, dosa besar tuh. Mengharamkan sesuatu yang halal hukumnya dosa besar, nggak boleh, jangan sampai. Yang namanya jodoh mama siapa kek. Makanya kata Nabi, cintailah sesuatu sewajar-wajarnya, karena suatu saat bisa saja orang tersebut akan jadi yang kita benci. Dan bencilah sesuatu sewajarnya saja, karena bisa jadi suatu saat orang tersebut akan yang termasuk yang kita cintai. Nggak boleh. Mutafakun alaih, wallahu a'lam bishawab. Kita ambil pelajaran yang pertama, mudah-mudahan kita semua termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi anak yang bisa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua kita. Allah jauhkan kita dari segala kemusyrikan, Allah jauhkan kita dari segala kekafiran, dan Allah jauhkan kita dari segala kefasikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi